Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku bakal buat video tentang bagaimana dampak dari virus corona. Virus corona itu nggak cuma menyerang kesehatan manusia yang juga bisa berakibat kematian, tapi juga bisa menyerang psikis manusia. Kenapa bisa menyerang psikis manusia? Itu pun juga dibuat oleh tindakan manusia itu sendiri. Contohnya, mereka terlalu sering melihat berita-berita tentang COVID-19 yang terlalu berlebihan. Mereka sering berpikiran jelek atau beroverthinking tentang dampak-dampak dari corona. Boleh kita itu waspada tentang virus ini, tapi kita tuh jangan terlalu berlebihan menanggapi virus ini. Sebenarnya itu gampang kita melewati fase-fase yang Indonesia lagi kena wabah corona ini. Seperti halnya yang dianjurin pemerintah. 14 hari kita disuruh di rumah. Itu tuh udah gampang banget. Misalnya nih, kamu punya imunitas yang tinggi. Virus itu tuh bakal kalah sendiri dalam waktu 14 hari itu. Tapi jika kamu main atau nongkrong ke tempat lain dan kamu ketemu teman-temanmu dan kamu maparin virus yang ada di kamu, dan misalnya temenmu itu nggak punya imunitas yang tinggi, temenmu itu juga bisa kena corona, dan corona itu bisa berakibat untuk gejala-gejala yang lebih parah seperti batuk, demam, flu, dan bisa-bisa kematian. Itu untuk imunitas yang rendah. Jadi kamu tuh jangan ngeremehin virus ini. Tolonglah 14 hari kalian itu di rumah, kalian nurut pemerintah, dan Indonesia itu bakal pulih lebih cepat dari sekarang. Coba lihat sekarang, yang positif corona udah lebih dari 1.000 orang. Kalau kayak gini kan, kita waspadanya lebih tinggi waspada untuk menangani kasus ini. Jadi misalnya kita tuh sadar dari lebih awal, kita tuh nggak sampai dapat kasus yang kayak gini. Jadi tuh daripada kita bakal lebih parah, mending kita nurut pemerintah, kita sosialisasikan di rumah. Kita nggak bakal mati untuk kita main di rumah, kita makan di rumah, kita nggak nongkrong 14 hari, atau kita itu ngabisin waktu di rumah, itu kita nggak bakal mati. Positifnya malah kita bisa kumpul keluarga, kita nggak banyak buat dosa di luar sana, kita bisa lebih sering ibadah, lebih jaga kebersihan. Coba kita lihat untuk sisi positifnya. Coba yang orang tuanya terlalu sibuk untuk dunia kerjanya, sekarang bisa di rumah. Habislah, coba kalian bagi waktu untuk keluarga kalian. Jadi pesan dari aku, tolonglah kita patuh pada aturan pemerintah. Jangan kalian nongkrong nggak jelas, kalian kesana kesini, dan kalian itu kayak ngeremehin virus ini. Jadi itu tetap kita harus waspada, tapi kita jangan terlalu berlebihan. Kayak misalnya nih, kemakan berita-berita yang terlalu berlebihan, kemakan hoax dan lain-lain. Kayak true story nih ya, contoh kena psikis seseorang itu kayak mamaku kemarin seminggu yang lalu, dia tuh batuk. Karena dia tuh sering lihat berita, sering lihat grup WhatsApp yang broadcast gak jelas, dan media sosial yang terlalu berlebihan media tentang corona, itu tuh kayak kebawa ke sugesti mamaku, dan dia bikin itu batuknya itu lebih parah. Yang seharusnya batuk cuman bisa sembuh 2 hari, sekarang 1 minggu dia baru sembuh batuk gara-gara abis aku marahin. Malah dia tuh katanya nggak bisa tidur 1-2 hari gara-gara mikir atau parno tentang virus ini. Jadi kita tuh boleh waspada, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah itu sih intinya. Jadi itu virus corona ini jangan sampai nyerang psikis kita juga, karena jika kita nyerang psikis kita juga, kita kemakan hoax, kita kemakan berita-berita yang jelek tentang virus corona, kita tuh juga imunitas kita tuh juga ikut turun. Jadi cobalah tiap manusia atau tiap orang sekarang, misal kita mau broadcast, mau post, mau IG story tentang virus corona, kita tuh harus bisa lebih dewasa lah. Coba kita lihat lingkungan kita, keadaan sekarang Indonesia itu bukan untuk memanas-manasi, tapi kita bikin calm down lah, kita bikin biar masyarakat tuh lebih tenang. Kayak caranya tuh kita kayak ngepost cuman penanggulangannya, pengambilan COVID-19, pencegahan COVID-19, gimana cara bikin imunitas lebih tinggi. Jadi itu seperti itu aja, jangan sampai kita bla 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 nyebarin hoax dan yang lain. Itu malah bikin memperparah keadaan di Indonesia saat ini. Jadi itu sih inti dari video ini, cuman mau jelasin tentang dampaknya itu nggak cuman buat kesehatan manusia, tapi juga psikis manusia, karena tindakan-tindakan manusia yang terlalu berlebihan. Jadi kita harus lebih dewasa menghadapi semua ini agar Indonesia bisa lebih pulih lebih cepat. Itu dari pesan dari aku. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komen.
dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.